Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala aidan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta pagi ini. Saya tadi cari-cari tema, ya saya akan kembali pada pembahasan kita tentang kitab suci kita Al-Quran, bahwa semua ya udah. Quran sebagai kitab suci jadi inilah pegangan yang harus kita acu di dalam kehidupan kita yang terus berubah secara dinamis ini. Tetapi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amro ini tasamtum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat Rasul. Jadi zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang pesat, tetapi umat Islam tetap tidak boleh kehilangan pegangan di dalam hidup, yaitu kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Ya. Sekarang ini banyak orang bingung di tengah perkembangan yang sangat cepat. Tetapi kita umat Islam tetap harus berpegang teguh pada kitab suci kita Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Jadi yang berubah, karena ini bisa digeser ke sini aja ya. Yang berubah itu sebenarnya hanya hal yang sifatnya material, tetapi substansi dan isinya itu tidak pernah berubah. Maka pola hidup kita pun juga harus tetap merujuk pada kitab suci maupun sunnah Rasul, ya. Jadi misalkan dalam pembagian waktu, sebenarnya udah. Kenapa? Oh,
misalkan pola hidup kita dalam 24 jam. Maka Quran mengatakan bahwa siang hari untuk bekerja dan malam hari untuk beristirahat. Bahkan juga ketika istirahat kita diperintahkan bahwa kita untuk bangun di waktu malam kecuali sedikit. Jadi sebenarnya tidur umat Islam itu sedikit. Ya. Itu. Nah, kemudian ketika tidak tidur di malam hari itu melakukan apa? Ya di situ diperintahkan untuk sholat sunnah dan kemudian membaca kitab suci dengan tartil. Nah, ini petunjuk yang bisa memagari umat Islam ini terhadap aneka perubahan yang sangat cepat itu. Ya. Jadi pola hidupnya mestinya tidak berubah. Jadi jadwal sholat subuh tetaplah harus sholat subuh. Tidak bisa kemudian digeser karena kemajuan teknologi. Ya, pola hidup kita, jadwal tidur kita kemudian bergeser-geser. Itu tidak begitu. Ya. Jadi sekali lagi pola dan style hidup kita tetaplah diatur oleh kitab suci. Jadi hal-hal yang lain itulah yang mestinya mengikuti apa yang telah digariskan di dalam kitab suci maupun sunnah Rasul. Bahkan sesungguhnya jadwal sekolah pun yang ideal itu juga harusnya mengacu pada jadwal-jadwal peribadatan. Nah, jadwal sekolah kita ini kan sebenarnya agak-agak mengganggu jadwal sholat. Jadi jadwal pelajaran maupun jadwal kuliah, kalau yang menyusun ini sudah dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar Islam, mestinya kita tahu jadwal duhur di Surabaya, Indonesia bagian barat itu jam berapa. Sehingga kemudian pelajaran-pelajaran itu disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada yang melewati waktu duhur berjamaah. Nah itu. Jadi disesuaikan seperti itu. Bukan seperti sekarang ini yang kemudian jadwal ibadahnya yang digeser-geser, begitu ya. Nah itu. Termasuk juga peribadatan selama Ramadan. Di negara yang mempunyai 4 musim, itu ketika musim panas, itu liburnya panjang. Mengapa? Karena kalau musim panas, itu mesti tidak produktif. Nah, Indonesia ini tidak mempunyai 4 musim. Tetapi mempunyai musim capek. Kapan itu musim capek? Itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu capek. Karena malam harinya harus sholat tarawih. Setelah tarawih harus tadarus. Tadarus nanti sahur. Nah kalau tarawih itu kan maknanya sholat yang kemudian diselingi dengan istirahat. Jadi sholatnya panjang, kemudian istirahat. Maka lama. Nah, bukan seperti sekarang ini. Karena besoknya harus kerja, maka sholatnya dipercepat. Nah ini, jadi peribadatannya yang mengikuti, ya, menyesuaikan. Nah ini, ya ini kita terima karena kondisi kita tidak ideal. Anggap saja itu darurat. Nah masalahnya daruratnya mau sampai kapan? Nah, gitu kan ya. Nah ini. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi ideal, mestinya kegiatan-kegiatan yang lain termasuk sekolah itu menyesuaikan. Ya. Nah ini. Nah, jadi
Ini begitu kita membaca kitab suci atau mendengar kata Al-Quran dan Islam, maka ini semua yang ada, ya, tidak ada kata sains dan teknologi, ya. Bentar. Ya. Ya. Nah. Jadi Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Nah, cuman kemudian kita melihat Islam ini dari kacamata yang lain sehingga dianggap sebagai pemikiran manusia yang nisbi, yang relatif. Dalam hal tertentu memang ada kenisbian, ya, khususnya terkait dengan penafsiran yang terus berkembang. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal yang tidak berubah. Itu. Jadi bagaimana doktrin atau ajaran tauhid, ajaran akidah, yang mana seorang anak diajarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian adab, baru ilmu pengetahuan. Ini bisa kita sarikan di dalam surah Luqman. Ini. Jadi hal-hal yang seperti ini itu tidak berubah. Maka kemudian menuntun katakanlah penggunaan alat-alat produk teknologi. Seperti yang kita lihat di negara Jepang. Jepang itu produsen mobil motor. Ya. Itu produsennya. Tapi anak di sana sampai SMA itu nggak boleh naik motor. Gitu. Ya. Nah, di sekarang ini anak SD pun naik motor. SMP, SMA apalagi. Padahal ini akan mempengaruhi perkembangan fisik maupun psikis anak. Nah, itu. Sehingga kemudian pertumbuhannya menjadi tidak normal. Anak-anak kita itu sekarang cenderung manja karena sejak kecil sudah diberi fasilitas. Nanti tua juga akan mudah penyakitan karena kurang gerak. Nah, ini. Jadi di Jepang meskipun produsen motor, tapi anak-anak nggak boleh naik motor. Nah, ini. Ya. Nah, ini kan sebenarnya pendidikan, bagian dari pendidikan. Nah, kita malah abai terhadap hal-hal yang seperti ini. Termasuk bagaimana di sana anak-anak juga dilarang membawa katakanlah HP. Ya. Bahkan untuk sekolah umum. Nah, di kita supaya diam di rumah lalu diberi HP. Padahal kalau anak sering menggunakan HP, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang agresif dan mudah marah. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang terjadi di kita, ya. Karena dalam konteks bahkan pendidikan anak, kita juga tidak merujuk pada kitab suci kita. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kitab suci kita ini telah merubah Arab jahiliyah menjadi Arab yang kemudian memimpin peradaban. Ya. Jadi kalau kita mau kembali eksis memimpin peradaban, maka mau tidak mau kita harus kembali ngaji apa yang disampaikan oleh kitab suci kita. Nah, di antaranya itu adalah bahwa di dalam kitab suci kita ada 800 ayat alam, 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, maka umat Islam harus mempelajari alam.
harus memanfaatkan alam, memberdayakan alam, karena dengan itulah kemudian kita akan mempunyai kekuatan material. Nah, ini. Tapi saat ini di tengah masyarakat ada pandangan, untuk apa kita mempelajari ilmu-ilmu itu? Toh nanti mati di kuburan tidak akan ditanya tentang hukum Newton, ya, tidak akan ditanya tentang matematika. Ini bukan hanya di masyarakat, ya. Salah satu pesantren kami itu sempat kecolongan, di drop ustadz, yang ustadznya itu kemudian mengatakan, ini contohnya kalian ini, untuk apa kalian ini belajar matematik dan fisika? Nah itu. Nah ini padahal pesantren sains. Nah gitu kan. Itu ustadz yang ngomong seperti itu. Jadi di tengah masyarakat kita ada yang begitu. Ya kalau seperti itu gimana kita mau mengharap maju? Nggak mungkin. Gitu ya. Maka kita akan terus menjadi komunitas konsumen, pengguna. Nah ini. Ya. Nah, karena apa? Ya lagi-lagi mengabaikan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada perintah kepada Nabi Nuh, isna fulka, ya, buatlah kapal, ya, bi'ayunina wa wahyina, di bawah pengawasan dan di bawah bimbingan kami. Nah itu kepada Nabi Nuh. Nah sekarang sudah tidak lagi pakai ilmu laduni untuk membuat kapal, ya, tapi di bawah bimbingan siapa? Ya di bawah bimbingan profesor kapal di ITS itu. Nah itu belajarnya, gitu loh. Ya. Jadi jangan lagi pakai ilmu laduni, sombong, mengharap ilmu laduni itu sombong, karena ilmu laduni kan ilmu yang langsung untuk Gusti Allah. Dan itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau kita mengharap itu langsung dari Allah, itu kan kita menganggap sebagai orang yang sekelas nabi gitu ya. Itu sombong. Sombong secara spiritual. Nah itu. Jadi sombongnya bukan hanya sombong dari sisi material, tapi sombong dari sisi spiritual. Ya, merasa dekat dengan Allah, kemudian merasa punya hak untuk dapat apa? Hak-hak prerogatif gitu. Nah ini, itu sombong secara spiritual. Ya. Nah ini. Ya. Jadi belajarnya di ITS gitu ya. Dan memang Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab seperti yang tadi saya kutip di dalam surah Yusuf. Jadi kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kalian pikirkan, ya. Nah ini. Nah, jamaah, ada penjelasan yang sering kita dengar, ya, bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.666, ya. Tuh. Kemudian saya biasa menyebutkan ada 6.236. Nah ternyata itu ada 7 mazhab, ya, yang ini tentang ayat aja di dalam Al-Quran. Jadi ada yang menyebutkan 6.000, jadi jumlah ayatnya itu tidak kurang dari 6.200. Ada yang menyebutkan 6.205, 6.214, 6.217, gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, perbedaannya itu pada misalkan alif, lam, mim gitu. Nah, apakah itu kemudian berhenti dan itu menjadi satu ayat atau tidak? Nah, di situ. Tetapi yang kita terima itu yang satu ayat. Ya. Sehingga kemudian kalau ini kita hitung, itu ketemunya 6.236 ayat. Ya. Tuh. Nah, pada kesempatan ngaji kali ini
Saya akan bahas yang simple-simple ya. Karena jadi ini contoh ya, sebentar. Ini gimana menyembunyikan ini? Nggak bisa sembunyi ya. Nah, jadi ini ya. Tapi ini belum selesai. Karena garapnya baru tadi, mulai jam 2. Jadi di Al-Baqarah ada 286. Nah, sehingga totalnya kemudian itu ya. Di Al-Imran ada 200. An-Nisa ada 176. Nih, ini terus kita kita jumlahkan. Al-Maidah 120, Al-An'am 165, Al-A'raf 206, Al-Anfal 75, ini bab perang. At-Taubah 129 ya. Yunus 109. Ya, karena ibu bapak kan nggak sempat menghitung. Jadi saya hitungkan ya. Ngelihat aja dulu. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari kecintaan kita pada kitab suci, begitu ya. Hal-hal yang mudah gitu. Kita nih yang berat-berat nggak belajar, yang mudah juga nggak belajar. Kan ribet jadinya ya. Hud ada 123, Yusuf 111. Jadi yang di depan-depan ini jumlah ayatnya banyak-banyak ya. Ar-Ra'du 43. Ini Guntur. Ibrahim 52, Al-Hijr 99, An-Nahl Lebah 128, Al-Isra 111, Al-Kahfi Goa 110, Maryam 98. Ya. Saya bagi menjadi 19 karena 114 itu bisa dibagi 19. Ya. Jadi 19 itu salah satu keistimewaan di dalam Al-Qur'an. Banyak kata yang jumlahnya itu kelipatan dari 19. Nah, di antaranya adalah jumlah surat. Tuh. Kemudian Toha 135 ya, Al-Anbiya. Nah, ini ya, Al-Hajj. Al-Mu'minun 118, An-Nur ada 64, Al-Furqan 77, Asy-Syu'ara 227. Nah, ini surat di tengah tapi yang ayatnya cukup banyak ya. Surat ke-26. Kemudian An-Naml semut itu 93, Al-Qasas cerita-cerita kisah 88, Al-Ankabut itu laba-laba 69, Ar-Rum ya, negeri Romawi 60, Luqman 34. Ini isinya banyak terkait dengan pendidikan ya, pendidikan anak. Kemudian As-Sajadah itu 30, Al-Ahzab 73. Nah, ini ya, As-Saba, negeri Saba. Fatir itu 45, Yasin 83, As-Saffat 182 berbaris, Shad 88 ya. Sampai di sini ini masih lengkap. Tapi di sini mulai tidak lengkap. Zumar 75 ya, Ghafir 85, Al-Hajj. Ya, ini yang sudah mulai tidak lengkap ya. Jadi belum saya jumlahkan. Bentar dulu. Nah, ini nama suratnya ya, ini belum. Jadi dari 40 sampai ke bawah itu nama suratnya ya, itu belum saya tuliskan ya. Jadi saya masih kopas yang depan-depan, tapi jumlah ayatnya sudah, tapi jumlahnya belum. Ya, sampai di sini memang masih saya jumlahkan. Nah, jadi ini juga masih ya. Nah, ini juga. Nah, baru kemudian nah ini masih ya jumlahnya. Nah, ini masih nutut. Ya. Nah, ini sudah, ini masih nutut juga ya, tambahkan 14, ini tambah 45, masih nyampe, ini 60, saya tambahkan lagi
Ya, 49 saya tambahkan masih nyampe, ini 62. Nah, masih saya tambahkan 55, masih saya tambahkan sampai sini. Ini 78. Ya, ini 96 juga masih saya tambahkan. Ini masih ya. Nah, baru kemudian di sini, nah ini belum. Ini sudah tidak saya jumlahkan ya. Tapi jumlah ayatnya ini ya. Nah, ini 11. Surat ke-64 itu 18, tapi nama suratnya bukan itu, ya 65. Nah, ini. Jadi ini jumlah ayat yang kemudian jika kita jumlahkan secara keseluruhan itu dapatnya 6.236. Ya. Nah, ini. Jadi mestinya para dai ya, ketika menyebutkan jumlah ayat, kalau tidak menjelaskan bagaimana menghitungnya, ya merujuknya adalah 6.236, yaitu berdasar pada klasifikasi yang ada di dalam kitab suci yang kita baca keseharian. Nah itu ya. Nah, sedangkan yang jumlahnya 6.666 itu klasifikasinya itu termasuk oleh Syekh Al-Bantani ya, yang menulis kitab tentang itu menyebutkan bahwa ayat tentang perintah itu ada 1.000, ayat tentang larangan ada 1.000, begitu ya. Sehingga dengan demikian memang ada pengulangan. Karena satu ayat bisa saja ayat perintah sekaligus ayat kisah, ayat sejarah. Nah, seperti itu ya. Jadi nah itu, tapi sekali lagi mohon maaf ya, karena itu semua belum tuntas saya rumuskan. Jadi di sini saya memperlihatkan bagaimana kalau bagaimana kita mendapatkan jumlah ayat yang 6.236 ayat itu ya. Jadi ini 19 kali 5. Nah ini, jadi yang kolom ketiga, kolom ayat itu sudah semua ya. Kolom kedua dari kiri tentang nama surat itu baru sampai 19 kali 3 ya. Jadi demikian juga dengan jumlahnya ya, 19 kali 4 sampai ke 76. Nah, jadi ini jumlah ayat di setiap surat ya. Nah, maka jika ayat ini kita jumlahkan sekali lagi itu ketemunya 6.236 ayat ya. Nah, jadi di dalam kitab suci kita itu ada hal-hal sederhana yang bisa kita telaah ya, terkait dengan informasi terkait dengan kebenaran ya. Nah, sekali lagi ini adalah dua warisan, salah satu dari dua warisan yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita berpegang teguh padanya ya, yaitu kitab suci. Nah, yang kedua itu adalah sunnah Rasul. Hanya saja kalau sunnah Rasul ini pertama dari sisi jumlah itu amat sangat banyak ya, puluhan ribu, dan kemudian itu memerlukan klasifikasi ya, karena ada hadis-hadis yang kemudian tergolong palsu ya. Ketika kita berbicara hukum, maka yang palsu itu hendaknya tidak menjadi argumen dari suatu hukum. Tetapi jika
Untuk hal yang sifatnya umum, jadi contohnya itu jadi dari sisi isi, dari sisi matan itu bagus ya, tapi dari sisi sanad itu lemah, dhaif gitu. Karena apa? Karena dalam perawinya itu ada orang yang cacat gitu ya, cacat. Karena dalam klasifikasi ini perawi hadis kan harus katakanlah tidak pernah berbohong ya. Kemudian tidak, misalkan ketahuan pipis sambil berdiri dan seterusnya itu akan mengurangi derajat hadis yang diriwayatkan gitu ya. Tetapi bisa jadi sebenarnya isinya bagus gitu ya, isinya bagus, tetapi perawinya yang katakanlah cacat begitu ya. Nah ini, tapi bisa juga yang isinya itu bertentangan gitu ya. Kalau sudah bertentangan khususnya dengan Al-Qur'an ya itu memang harus ditinggalkan begitu. Nah, jadi itu pegangan yang kita terima. Jadi sekali lagi, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini ya, sekarang ini kehidupan kita banyak mengalami perubahan sekaligus kegoncangan, karena perubahannya itu sangat cepat ya, perubahannya itu sangat cepat. Nah ini, nah teknologi yang kita kembangkan dan cukup ya, jadi cukup mengganggu peredaran ya, sistem keuangan dunia ya. Itu adalah sistem pembayaran kita yang kelihatannya sepele, tapi itu ternyata produk kita, yaitu QRIS ya, QRIS itu ya. Jadi saya baru tahu kalau QRIS itu produk kita, dan itu mengganggu katakanlah sistem moneter di Wall Street di Amerika sana ya itu. Jadi ya maka karena tidak ada sistem pembayaran yang lebih ini dari kita, dari QRIS itu. Kalau QRIS itu ya, mohon maaf ini karena saya juga baru pakai kemarin. Jadi saya baru pakai QRIS itu hari Ahad kemarin untuk bayar T-Shuttle ya, setelah turun dari kereta api Wush ke Halim itu naik shuttle. Jadi baru pakai QRIS itu. Tapi kemudian saya baca ulasan itu ya. Nah, uniknya tuh begini, di kita ya sekarang ini di warung-warung kopi kan sudah ada yang pakai QRIS ya. Nah, itu kelebihannya. Ya. Itu. Jadi kalau yang sistem besar itu kan untuk pembayaran yang besar-besar. Beli mobil, beli rumah. Nah, ini enggak. Ya. Jadi di warung kopi pun itu pakai sistem itu. Nah, itu yang sempat membuat, jadi ini bukan, jadi istilahnya itu apa? Jadi ini semacam CEO gitu ya, yang beberapa tahun silam itu datang ke Indonesia ya, bahkan ketika di Soekarno-Hatta pun itu masih tidak menggunakan e-money, jadi masih cash gitu. Dan kemudian dia datang di beberapa tempat. Nah, itu kemudian dia tulis itu. Jadi betapa istilahnya tertinggalnya Indonesia itu. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu dia diingatkan ya itu.
oleh koleganya itu bahwa di Indonesia itu telah mengganggu kita gitu ya. Mengganggu kita, maksudnya mengganggu sistem di sana, yaitu kuris itu. Dia nggak percaya, mana mungkin negara seperti Indonesia yang begini, yang ketika dia datang itu masih menggunakan cash gitu ya, kemudian mengganggu sistem itu, ya. Lalu kemudian dia cek dan itu benar adanya. Jadi itu salah satu hal yang dilakukan oleh Indonesia supaya ini kan kita ini sebenarnya kan memang dengan berbagai cara harus mandiri gitu ya, harus mulai keluar dari cengkraman kekuatan Barat ya, Barat dan Timur. Timur dalam konteks ini sekarang Cina kan, dan itu karena kemarin saya naik bus itu ya, bus kereta cepat Bandung Surabaya itu ya, itu cuma 29 menit atau berapa gitu ya itu. Nah, ketika saya baru paham kalau itu disebut proyek rugi ya. Mengapa proyek rugi? Saya nggak tahu, apakah karena waktu itu hari libur, hari Ahad ya, tapi jumlah penumpang yang katakanlah bareng saya itu kalau dikumpulkan di satu gerbong yang sama begitu ya, tidak dipecah-pecah, saya nggak tahu apakah dua gerbong itu penuh gitu ya, padahal gerbongnya 10. Nah itu artinya kan banyak kosongnya. Nah itu. Nah kemudian ada rombongan keluarga lewat depan saya gitu. Nah ternyata bahasanya bahasa apa? Jiran, jadi tetangga kita, jadi orang-orang Malaysia. Mungkin orang-orang Malaysia yang nggak tahu apakah sedang rekreasi atau memang sedang nyoba kereta cepat yang ada di Indonesia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga memang bukan masinis, tapi dia yang kerja di situ. Memang ada beberapa orang yang orang kita, tapi beberapa orang lainnya itu adalah orang-orang Tiongkok asli ya, yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu ya, jadi ini salah satu sebenarnya keanehan-keanehan di negara kita gitu ya. Kita punya kereta cepat, tetapi ya bukan kita punya sebenarnya. Di Indonesia ada kereta cepat, nggak tahu punya siapa gitu. Jadi kayaknya kata-kata kita punya itu rada menyesatkan gitu ya. Nah ini rada menyesatkan. Di negara kita ada kereta cepat, tapi nggak tahu itu milik siapa gitu. Nah jadi mungkin bahasa yang tepat itu, yang lebih tepat itu gitu. Jadi itu ya. Jadi bapak-bapak ya, kalau memang bisa memanfaatkan kuris ini adalah bagian dari strategi perang bagian dari strategi perang ya, mari kita dukung peperangan itu gitu loh ya. Itu jadi di dalam surah Al-Anfal kan kita disuruh menyiapkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Nah saat ini kekuatan yang kita miliki adalah kuris. Jadi saya tidak tahu saya tidak terlalu paham seluk-beluk ekonomi ya, tapi saya baru baca artikel yang ditulis oleh warga kita, warga persyarikatan, kebetulan alumni fisika juga, fisika ITS gitu ya, tentang itu ya. Nah jadi itu ya, jadi kita dianjurkan untuk mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki ya, untuk menghadapi ya, dalam istilah Quran itu adalah musuh Allah ya. Nah tentu perkembangan politik kita membuat kita pusing membuat kita pusing, maka itu kita serahkan kepada politisi-politisi saja. Kita nggak usah ikut pusing. Ya mudah-mudahan manuver-manuver yang kita tunggu ini kan sebenarnya bagaimana Pak Presiden ini benar-benar menjadi macan Asia gitu kan ya. Nah itu, nah apakah manuver dengan membebaskannya dua sosok ya 2 hari yang lalu dengan memberi abolisi dan amnesti ya, itu adalah awal dari gebrakan untuk sebuah perubahan ya. Kita doakan
penegakan hukum itu menjadi suatu yang benar-benar terjadi, bukan lagi hukum yang dikendalikan oleh politik, hukum yang digerakkan berdasarkan pesanan politik, begitu ya. Sebab kalau itu terjadi, maka sesungguhnya negara kita itu diambang keruntuhan. Sebab kalau sudah ketidakadilan itu berlangsung secara masif, ya itu tentu yang terjadi adalah keruntuhan. Dan barangkali kita juga sudah baca bahwa di medsos ya ada berita yang PBB mengumumkan akan ada 5 negara baru katanya gitu kan. Ini kalau ibu bapak sempat baca. Dan yang menarik ternyata 3 itu dari Indonesia. Nah itu ya. Jadi Banda Aceh, Maluku, Papua itu dikabarkan mau referendum, nah, gitu ya. Karena alasannya ngapain kita ikut Indonesia, hidup kita tetap susah, nah, kekayaan kita dibawa ke pusat. Nah itu wacananya, ya. Nah ini, jadi seolah-olah bahkan kemudian kita baca bagaimana ASEAN memperingatkan kalau Indonesia tidak waspada dengan hutangnya, maka 2030 Indonesia akan runtuh, gitu ya. Nah, kalau menyebut 2030 akan runtuh, ini dulu presiden kita sekarang kan pernah ketika kampanye juga menyinggung hal seperti itu. Ya, artinya pernyataan itu juga pernah keluar dari presiden kita sebelum jadi presiden. Nah, gitu kan. Nah, ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan doa orang-orang yang ikhlas di negeri ini, khususnya di sepertiga, di setengah, atau di 2/3 malam, ya, itu masih mampu menyelamatkan bangsa kita, ya, dari keruntuhan, dari keterpecahan, ya. Nah itu sudah banyak, sebelum-sebelumnya sudah banyak analisis yang menyebutkan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara gagal, tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita tidak gagal. Maka kenapa begini? Yang saya ingat itu hanyalah kiai-kiai persyarikatan yang tulus, ya, yang beramal, yang tidak berharap apapun, ya, kecuali ridho Allah. Dan memang pimpinan Muhammadiyah lah, ya, dalam pandangan saya yang memang secara serius itu berbuat, ya, yang dalam bentuk yang relatif konkret. Bahkan berita terakhir Muhammadiyah Australian College, gitu ya, yang mulai berdiri 2022, yang semula itu hanya menerima 50 murid, kemudian tahun berikutnya 2023 itu sudah 90, kemudian 2024 itu 100 sekian. Nah, tahun 2025 kemarin itu sudah 168 murid, ya, yang diterima, dan sekarang sedang dipertimbangkan untuk membuat Muhammadiyah Australian College yang kedua itu di Sydney. Ini yang pertama di Melbourne, gitu ya. Jadi inilah wujud dari amal konkret kita kepada umat Islam di Indonesia maupun umat Islam di luar Indonesia, ya. Kontribusi kita kepada Gaza itu juga konkret. Nah, mudah-mudahan ini semua yang kemudian ya menjaga khususnya negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, ya, yang hari-hari ini tuh diliputi berita-berita yang membuat kita itu miris, gitu ya. Nah ini, jadi itu jamaah, ya, yang bisa saya sampaikan. Rasulullah meninggalkan 2 pusaka. Kalau kita berpegang teguh padanya, maka kita tidak akan tersesat, yaitu
kitab Allah wa sunnat Rasul, kitab Allah, kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul, ya. Jadi mari kita giatkan ngaji, ya. Nah, supaya ngaji kita itu lebih bermakna, kalau belum bisa bahasa Arab, ya mulailah cari Quran yang ada terjemahannya, gitu, nggih. Itu minimum yang terjemahan dihafalkan dulu, terjemahan yang untuk sholat, ya. Misalkan Al-Fatihah itu dihafalkan dulu. Nah, baru kemudian ayat-ayat pendek yang biasa kita baca di dalam sholat, supaya sholat kita itu menjadi lebih khusyuk, begitu ya, daripada kita hanya membaca tapi hus gitu. Jadi jangan terpengaruh oleh kereta api cepat, hus, sehingga sholat kita juga ikut hus. Jangan, ya. Itu begitu jamaah, ya. Mohon maaf, ini beberapa hari ini saya memang wirawiri, ya. Rabu di Bogor, Jumat, Sabtu Ahad sudah di Bandung lagi, begitu, ya. Jadi kepondal-pondal juga menyiapkan materi ngaji ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.